Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Welcome to my YouTube channel. Kenalin, nama aku Zahra. Di channel ini aku banyak bahas tentang self-improvement. So, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga loncengnya biar kamu nggak ketinggalan video-video aku. Guys, aku mau tanya sama kalian, pernah nggak sih kamu ngerasa harus ikut-ikutan tren? Biar nggak dianggap aneh gitu sama society. Biar kamu nggak dianggap ketinggalan zaman gitu. Atau kamu pernah nggak sih ngerasa kayak, kalau aku nggak beli ini, nanti aku dianggap ketinggalan zaman. Kalau aku nggak beli barang-barang viral ini, orang-orang nanti nggak bakal notice aku nggak jadi menarik. Jadinya aku dipandang sebelah mata, aduh gimana ya gitu. Jujur aja, kita hidup di era dimana orang tuh fokus ke gimana caranya gue tuh bisa diterima, daripada gimana cara jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak guys? Tapi di video ini aku bakal kasih tahu rahasia gimana caranya tetap menarik, tetap stand out, terus tetap keren tanpa kamu harus ikut-ikutan tren. So, pastiin kamu tonton sampai habis ya, karena this will be mind-blowing. This will change your life and your mind. Oke. Sebelum kita bahas gimana cara tampil percaya diri tanpa ikutin tren, kita tuh harus paham dulu. Kenapa sih orang-orang termasuk kamu jadi ketergantungan sama tren? Pertama, takut ketinggalan atau cuman sekedar FOMO. Jujur aja nih ya, kita tuh pasti sering banget takut kalau nggak ikut tren gitu. Takut kalau nanti nggak keren, gara-gara nggak ngikutin tren. Jadi tuh kita tuh bakal kelihatan jadul gitu. Itu di mindset kita ya. Bakal terlihat jadul gitu. Atau nggak nyambung sama lingkungan sekitar yang udah kekinian, dalam tanda kutip. Padahal tuh ya, kalau dipikir-pikir, orang-orang tuh nggak selalu merhatiin kamu gitu sebenarnya. Ya, mereka sibuk sama diri mereka sendiri, mereka sibuk merhatiin diri mereka sendiri gitu. Jadi, ya, that's fact. Itu faktanya. Poin nomor 2, pengen dianggap keren dan diterima. Kita tuh sering lupa kalau misalnya daya tarik seseorang bukan cuman dari apa yang mereka pakai, tapi gimana cara mereka membawa diri mereka. Jadi gimana cara kamu membawa diri kamu ke masyarakat gitu. How you bring yourself, ya. Gimana kamu membawa diri kamu. Jadi apa yang ada di pikiran kamu, gimana pembawaan kamu itu, dan gimana cara kamu membawa diri kamu ke society. Pembawaan kamu, how you think about yourself, that's matter. Jadi, kalau misalnya kamu masih sering berpikir dan meng-underestimate diri kamu, maka itu juga yang akan tertanam di orang-orang, di otak orang-orang, di persepsi orang-orang, ya. Jadi, gimana cara kamu mempresentasikan diri kamu sendiri, mempresentasikan diri kamu, terus gimana cara kamu menanamkan mindset itu ke orang lain. Ngerti nggak sih maksud aku? Cara kamu berpikir tentang diri kamu itu yang bakal membuat kamu menarik atau bahkan jelek di mata orang-orang, ya. Aku nggak berpikir ini tentang kecantikan atau keindahan ya guys, bukan, nggak sama sekali. Misalnya ada orang yang cantik sama yang nggak cantik, ya. Yang nggak cantik ini dia tuh tahu cara
Dia tahu cara membawa diri dia. Jadi dia tampil menarik, dia tampil rapih ya. Dia tutur katanya bagus segala macem. Terus yang si cantik ini, dia selalu bilang, aduh, pipi aku kayaknya terlalu chubby deh. Aku kayaknya terlalu ini. Kamu ini binatang gitu. Nah, yang ini, yang si cantik ini bakal terlihat jelek dan tertanam jelek karena apa? Karena pembawaannya, karena dia memperlakukan dirinya sendiri seperti itu, dan cara dia memperlakukan orang lain. Ya. So, ini bukan tergantung seberapa cantik kamu, atau bukan dari gen yang dibawakan itu, bukan dari gen yang diberikan oleh orang tua, melainkan cara kamu mempresentasikan diri kamu ke orang lain. Oke? Yang kamu tanamkan ke orang lain itu, that's matter. How you think about yourself, that's matter, oke? Itu kamu harus catat dalam otak kamu, oke? Dalam mindset kamu tanamkan, oke? Banyak juga dari orang-orang yang ikut tren, tapi nyatanya mereka nggak kelihatan menarik. Kenapa? Karena mereka cuma ikut-ikutan. That's fact. Dan of course, karena mereka nggak punya keunikan sendiri. Dear my lovely dear, cinta-cintaku, sayang-sayangku, love ya, I love you so much ya guys, I love you so much, makanya aku pengen banget kalian tuh jadi versi terbaik dari diri kalian sendiri, biar kalian tuh bener-bener kayak ngangkat pride kalian ya, sebagai ya aku wanita, kita wanita. Kalau kamu yang dengerin ini adalah wanita, aku pengen banget kamu jadi unik. Kamu jadi unik, kamu cantik dengan kecantikan kamu sendiri gitu. Kamu nggak perlu jadi orang lain, kamu nggak perlu mencontoh siapapun, oke? Kamu jadi diri kamu sendiri, tapi versi terbaiknya. You got it? Pinter. Kalau misalnya lu jadi unik, ya, dari yang lain, lu nggak akan jadi ngebosenin daripada orang-orang yang cuma cantik tanda kutip. Ketiga, gak punya identitas yang jelas. Ini yang paling berbahaya guys. Kalau misalnya nih, kamu cuma ikut-ikutan tren gitu, tanpa tahu siapa diri kamu, ujung-ujungnya kamu jadi orang yang gak punya identitas. Kamu gak punya ciri khas. Kamu sama, gak unik. Kamu ngebosenin. So, jadi kamu jadi orang yang kayak, jadi setiap tren berubah, kamu juga berubah gitu. That's it. So, kalau terus kayak gitu, mau sampai kapan? Mau sampai kapan coba? Kamu bisa kok tetap menarik tanpa ikut-ikutan tren. Gimana sih caranya, Zahra? Simak baik-baik penjelasan aku ya, guys. Simak baik-baik ya, cantik, ganteng. Yang pertama, punya karakter kuat dan konsisten. Jadi, orang yang menarik itu punya keunikan sendiri. So, mereka tuh beda dari yang lain. Jadi, misalnya ada kawanan singa gitu, atau kawanan apa kayak gitu ya, apa, I don't know. Kadang-kadang ada sesuatu spesies, misalnya ada di suatu spesies itu, di salah satu dari mereka itu pasti ada yang berbeda kan, ya. Jadi ada yang berbeda. Nah, itu. Jadilah itu. Kamu harus tahu apa yang kamu suka, apa yang gak kamu suka, dan kamu harus tetap konsisten dengan itu. Coba deh, tanya sama diri kamu sendiri. Apa sih yang bikin kamu beda dari yang lain? Pasti ada kan? Gak mungkin enggak dong. Karena Allah itu menciptakan manusia dengan sempurna banget. Gak mungkin kalau kamu diciptakan tanpa adanya kemampuan, tanpa ciri khas yang menonjol gitu dari yang lain. Pasti ada guys. Kalau misalnya kamu udah kenal sama diri kamu sendiri, kamu pasti notice tuh, oh aku nih ternyata ini ya, oh aku ini begini ya gitu. Jadi kayak kalau menurut aku pasti ada, cuman kamu belum tahu aja. Jadi gimana caranya kamu
Kenali dulu diri kamu supaya kamu tahu keunikan kamu tuh apa. Yang kedua, bangun personal style yang timeless. Gimana sih itu? Daripada kamu ikut tren yang cepat berubah, lebih baik kamu punya gaya sendiri. Gaya yang awet gitu sepanjang masa. Karena itu emang identitas kamu gitu. Ngerti gak sih maksud aku? Cukup cari gaya yang ngebuat kamu tuh nyaman. Dan juga ngebuat kamu tuh percaya diri. Ya guys, jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Karena menjadi diri sendiri itu better daripada kamu ikut-ikutan. Jadi daripada kamu maksain ikut tren yang gak ada habis-habisnya itu, mending kamu cari gaya yang ngebuat kamu tuh nyaman sama diri kamu sendiri. Misalnya kamu suka gaya yang santai, ya udah kamu pakai aja. Kamu rapi, wangi gitu. Yang penting tuh itu juga sedap dipandang, enak gitu. Jadi dilihatnya, oh anak ini wangi gitu kan, anak ini rapi, terus dia mandi terus. Let's say gini, semua manusia itu punya gaya yang sama. Freak nggak sih jadinya? Semua orang tuh jadi gaya outfitnya sama gitu. Intinya jangan takut, jangan pernah takut untuk tampil beda dengan your own unique. Your own unique. Jangan takut jadi beda ya sayang. Takutlah kalau kamu nggak punya identitas diri. Atau cuman jadi following. Your choice. Yang ketiga, latih cara kamu berkomunikasi. So, mau secakep apapun kamu, kalau bicara kamu masih suka mengumpat, gaya bicara kamu gak enak didengar, suka ngomong kasar, itu tadi, menghina, ngegibah, terus lagi meng-underestimate diri kamu. Stop ya, aku kesel banget sama yang kayak gini. Aku kesel banget kalau misalnya ada orang yang sering meng-underestimate dirinya sendiri, dan juga ngomongin kejelek-jelekan dirinya, gitu, kayak biar apa? Biar dikasihanin. Orang tuh bakal ngecap dan nge-labelin kamu berdasarkan perilaku kamu. Jadi, mulai sekarang perhatiin ya. Perhatiin apa yang keluar dari mulut kamu itu. Semua perkataan kamu, latih diri kamu dan kontrol diri kamu untuk membiasakan diri kamu tidak berbicara yang kasar karena atau meng-underestimate diri kamu. Karena itu sikap kamu, pembawaan kamu, itu tuh ya, pandangan orang lain tentang diri kamu itu tergantung pembawaan kamu. So, keempat, percaya diri dengan prinsip kamu sendiri. Kalau kamu punya prinsip yang kuat, orang tuh akan respect sama kamu. Jangan pernah takut untuk dibilang beda. Justru karena kamu itu beda, sayang, kamu tuh bisa jauh lebih menarik. Karena kamu unik. You have your own unique. Misalnya gini, aku dari dulu suka banget make up yang bold gini. Dan ya aku ngelakuin itu karena aku suka, guys. Tanpa embel-embel apapun. Dan di saat orang-orang berkata jelek di belakang aku kayak ya udahlah gitu. Toh aku juga nggak minta duit sama mereka. Aku nggak minta makan sama mereka. Dan juga mereka kan nggak ngasih impact apapun di hidup aku. Ngapain aku harus takut dengan gibahan mereka? So, malah sekarang banyak orang-orang yang malah ngikutin aku. Because aku tuh nerapin mindset yang kayak gini. Aku nggak mau jadi following. Aku nggak mau jadi following. Aku mau jadi yang nyiptain tren. Gitu. Singkatnya kayak gitu. Intinya guys, jangan takut buat jadi unique. Okay? Don't be afraid to be unique. Kelima, fokus ke inner value, ilmu, akhlak yang baik. Ini tuh bagian yang sering banget dilupain oleh banyak orang. Orang yang pintar, yang sopan, dan tahu caranya bersikap jauh lebih menarik daripada orang yang keren, tapi cuman itu aja. Lainnya kosong. Jadi investasiin waktu kamu di belajar hal baru, belajar hal-hal yang untuk dari dalam gitu. Karena investasi yang paling penting itu investasi ke diri sendiri.
ilmu, akhlak, mindset, dan juga kesadaran untuk memperbaiki diri sendiri. Aku kenal beberapa orang yang kayak mereka tuh extremely cantik banget. Tapi sayangnya mulut mereka jelek, akhlaknya juga apalagi. Juga sering tantrum. Jadi kerjaan mereka tuh bermasalah terus sama orang-orang. Ya, itulah mau dibilang keren, tapi nggak banget. Pokoknya ya kayak tipe-tipe orang yang kayak semena-mena gitu loh guys sama orang lain. Kan bener-bener ya. Kan ya sangat disayangkan aja. Ya, banyak-banyak istighfar ya. Ingat, ingat ya sayang di bagian ini. Jadi menarik itu bukan sekedar kamu harus sama dengan orang lain. Harus ikut tren. Tapi tentang punya sesuatu yang berharga dalam diri kamu. Jadi sesuatu yang berharga itu asalnya dari diri kamu guys. Oke? Bukan dari orang lain. So, kesimpulannya, kamu nggak perlu ikutin tren biar tampil menarik atau tampil keren gitu. Karena yang paling penting itu apa yang ada di dalam diri kamu. Dan bagaimana kamu menanamkan mindset tentang diri kamu ke orang lain. Itu yang penting. Punya karakter unik, gaya yang sesuai buat kamu, cara berkomunikasi kamu ke orang lain, cara kamu memperlakukan orang lain. Of course banget harus percaya diri. Dan pembawaan, jangan terlalu terpatok sama beauty standard yang gak masuk akal itu. Ciptakan beauty standard kamu sendiri because you are beautiful as you are. Kamu tuh cantik karena itu kamu, bukan orang lain. And now, aku mau tanya ke kamu, apa yang membuat orang menarik? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Aku pengen banget baca pendapat kamu tentang video ini.